Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Aziz dengan NPM 2435106117. Di sini saya akan mempresentasikan sistem web saya, yaitu sistem pengingat deadline tugas yang berbasis web. Oke, langsung saja kita masuk ke latar belakang masalahnya. Di sini saya mau merancang web. Tentu kita juga harus perlu tahu latar masalahnya seperti apa. Di sini mengapa sistem pengingat ini sangat diperlukan? Yang pertama, pengembangan teknologi informasi menuntut mahasiswa untuk mengelola tugas secara lebih efisien dan tepat waktu. Namun, banyak sekali mahasiswa yang masih mengalami keterlambatan pengumpulan tugas akibat kurangnya sistem pengingat yang efektif dan terstruktur. Jadi tujuannya di sini yaitu saya ingin menciptakan sebuah web di mana mahasiswa ini bisa memakainya untuk meringankanlah tugas dari beberapa tugas dia. Jadi sebagai pengingatnya, sebagai remindernya gitu. Selanjutnya adalah sistem konvensional seperti catatan manual dan pengingat sederhana dinilai tidak optimal. Dibutuhkanlah solusi berbasis web ini yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja untuk membantu mahasiswa memantau dan mengelola deadline tugasnya secara terpusat. Jadi banyak sekali mahasiswa masih menggunakan catatan manual untuk mencatat beberapa tugasnya. Jadi untuk saya kira itu sudah tidak optimal lagi lah untuk di zaman sekarang. Makanya lah saya merancang sebuah website untuk membantu mahasiswa bisa mencatat deadline tugasnya. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Permasalahan utama apa saja yang akan diselesaikan oleh sistem yang akan saya rancang ini? Yang pertama itu adalah pencatatan deadline. Merancang sistem web untuk pencatatan dan mengelola deadline tugas dari berbagai mata kuliah secara terstruktur. Selanjutnya adalah notifikasi otomatis, pengiriman notifikasi pengingat otomatis dan tepat waktu agar mahasiswa tidak melewatkan deadline tugasnya. Dan terakhir, antarmukanya mudah. Merancang antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan oleh mahasiswa dalam mengelola tugas sehari-hari. Nah, maksud saya di sini tuh untuk saya merancang ini dengan tampilan yang friendly user lah, user friendly lah. Jadi tidak susah digunakan, tidak ibaratnya mahasiswa yang belum paham untuk menggunakan teknologi bisa jadi dia paham lah menggunakan web ini karena dia tampilan antarmukanya, tampilan webnya itu sangat user friendly. Selanjutnya masuk ke tujuan dan manfaat sistem. Yang tujuan pertama yaitu membangun sistem pencatatan dan pemantauan deadline berbasis web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh mahasiswa. Yang kedua, antarmuka dan desain. Merancang antarmuka yang responsif dan user friendly agar mudah digunakan oleh mahasiswa dari berbagai perangkat. Dan yang terakhir, kategorisasi tugas. Menyediakan fitur kategorisasi tugas berdasarkan mata kuliah, tingkat prioritas, dan status penyelesaian tugas mahasiswanya. Selanjutnya, konsep dan perancangan sistem. Arsitektur dan alur kerja sistem pengingat berbasis web. Sistem ini dibangun dengan arsitektur client server berbasis protokol HTTP, mendukung akses cross platform dari berbagai perangkat. Notifikasi multi-channel bersedia melalui email dan push notification browser untuk memastikan pengingat deadline tersampaikan tepat waktu. Selanjutnya, pengguna dapat menambah, mengedit, dan menghapus tugas dengan mudah. Setiap tugas dilengkapi pengaturan prioritas, ada rendah, sedang, dan tinggi. Tampilan daftar tugas terstruktur, serta pengelolaan status tugas secara real time dalam satu platform terpusat. Selanjutnya, analisis sistem input dan output. Di sini sebuah sistem justru membutuhkan input dan outputnya. Nah, input untuk sistem saya ini yaitu untuk halaman registrasi itu kita perlu menginputkan nama, email, dan password. Untuk halaman login kita perlu menginputkan email dan password. Untuk halaman tambah dan edit tugas kita perlu menginputkan judul, mata kuliah, deskripsi, prioritas deadline, dan status. Untuk di halaman hapus tugas itu kita perlu menginputkan ID tugas yang dipilih. Nah, setelah input, kita tentu juga menghasilkan output. Apa saja output yang dihasilkan oleh sistem saya ini? Yang pertama yaitu informasi akun dan daftar tugas pengguna. Yang kedua, status dan deadline tugas secara real time. Yang ketiga, dashboard statistik. Situ menampilkan ada total, belum selesai, proses, dan selesai. Dan yang terakhir itu notifikasi saat tambah, edit, atau hapus tugas berhasil. Selanjutnya adalah struktur database. Skema database yang saya gunakan yaitu adalah untuk tabel user itu ada ID, nama, email, password, dan create add. Untuk tabel tugas itu ada ID, user ID, judul, mata kuliah, deskripsi, prioritas, deadline, status, create add, dan foreign key yang digunakan yaitu user ID, reference-nya user ID. Untuk metodologi penelitian
saya menggunakan model waterfall. Nah, untuk tahap yang pertama dan kedua itu adalah analisis dan desain. Analisis kebutuhan pengguna, di mana penggunanya ini adalah mahasiswa, dan perancangan arsitektur sistem, desain antarmuka, serta struktur database sebelum pengembangan itu dimulai. Untuk tahap 3 dan 4 itu adalah implementasi dan pengujian. Implementasi coding menggunakan PHP, HTML, CSS, dan MySQL. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai kebutuhan. Untuk tahap yang terakhir itu adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dan pembaruan sistem secara berkala. Waterfall dipilih karena bersifat terstruktur dan memudahkan pengembangan sistem secara sistematis. Untuk implementasi teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem pengingat deadline berbasis web itu ada 3. Yang pertama, backend dan database. PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman server side. MySQL berfungsi sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan data, pengguna, dan tugas. Yang kedua itu adalah front end. HTML dan CSS digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif dan user friendly, memastikan tampilan optimal di berbagai perangkat. Dan yang terakhir adalah tools dan server. XMPP digunakan sebagai server lokal untuk pengembangan dan pengujian aplikasi. VS Code digunakan sebagai ide utama dalam proses coding. Untuk fitur utama sistem, di sini saya menampilkan ada 3 yang utama. Yang pertama adalah manajemen tugas. Registrasi dan login aman, tambah, ubah, dan hapus tugas dengan mudah. Kategorisasi berdasarkan mata kuliah adalah seperti prioritas, rendah, sedang, tinggi, dan status penyelesaian. Prioritas ini kita bisa menyetingnya tugasnya itu seperti rendah, sedang, dan tinggi. Itu tergantung sesuai kebutuhan mahasiswa. Tergantung juga tingkatan tugasnya itu lebih sulit yang mana. Jika tugas itu sangat sulit, maka kita bisa mengkategorikan dia ke tingkat yang tinggi. Nah, selanjutnya itu adalah kalender dan dashboard. Tampilan kalender deadline interaktif untuk memantau jadwal tugas. Dashboard statistik menampilkan total tugas, belum selesai, sedang proses, dan selesai secara real time. Dan yang terakhir adalah notifikasi otomatis. Pengingat otomatis dikirim pada H-3, H-1, dan H-0 sebelum deadline. Notifikasi multi-channel melalui email dan push browser agar mahasiswa tidak melewatkan tenggat waktunya. Nah, di sini adalah flowchart yang saya rancang untuk sistem saya. Dikarenakan dalam PPT flowchartnya agak sedikit kurang jelas, maka kita langsung saja masuk ke Draw.io-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari halaman awalnya, yaitu mulai, lalu kita masuk ke akses websitenya untuk mengecek session loginnya. Jika sudah login, di halaman sudah login, jika kita sudah, maka dia akan menginput email dan passwordnya. Jika tidak, dia masuk ke tampilan form login. Nah, di tampilan form login nih, dia ada 2 pilihan untuk daftar sekarang atau untuk submit login. Di halaman daftar sekarang itu ketika pengguna belum sama sekali mendaftar ke halaman websitenya. Nah, di sini pengguna bisa menginputkan nama, email, dan password. Jika email sudah terdaftar, dia akan menampilkan pesan email sudah digunakan. Jika tidak, dia akan menampilkan email berhasil terdaftar. Jika email sudah berhasil terdaftar, dia akan menampilkan pesan registrasi berhasil. Nah, di tampilan kedua adalah halaman submit loginnya. Di sini, jika pengguna sudah mempunyai akun untuk masuk ke website, di sini dia akan menginputkan email dan password saja untuk login. Nah, jika email ditemukan dan passwordnya cocok, dia akan menginput ID, nama, dan email. Jika tidak cocok, maka pesan akan menampilkan email atau password itu salah. Jika sudah cocok, maka dia akan masuk langsung saja ke menu dashboardnya. Nah, di menu dashboard ini ada beberapa pilihan. Di sini kita masuk ke halaman tambah tugas terlebih dahulu. Nah, di halaman tambah tugas kita bisa mengklik tambah tugas. Setelah itu kita bisa mengisi datanya terlebih dahulu, isi data dan klik simpan tugas. Jika data sudah terisi, baru kita bisa mengeklik simpan tugas. Nah, di bawah itu bisa insert tugas status sama dengan belum. Di sini kita bisa memilih status tugas kita itu apakah belum, apakah sedang dikerjakan, atau apakah sudah selesai. Jika sudah memilih itu, kita bisa langsung saja kembali ke menu dashboard. Di situ kita akan menampilkan pesan sukses. Nah, kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu edit tugas. Nah, edit tugas ini yang pertama kita pilih klik icon edit pada baris tugas. Di sini sistem akan mengambil data tugas sebelumnya. Lalu dia akan menampilkan form yang berisi data lama, yaitu tugas lamanya yang sebelum diedit. Nah, setelah itu sistem akan menginputkan untuk kita mengubah data
jika kita sudah mengubah data, kita bisa langsung saja mengeklik update tugas. Setelah update tugas selesai, sistem akan menampilkan tugas telah berhasil diupdate. Setelah tugas berhasil diupdate, kita bisa langsung kembali ke menu dashboard. Nah, di sini untuk halaman hapus tugas, kita bisa klik ikon hapus pada baris tugas. Nanti di sini sistem akan menanyakan sekali lagi untuk mengkonfirmasi hapus. Nah, jika user emang ingin betul menghapus, dia akan menampilkan menghapus tugas dari daftar tugas. Jika sudah terhapus, sistem akan langsung kembali ke dashboard. Tapi jika user tidak ingin menghapus tugas atau ragu untuk menghapus tugasnya kembali, di sini sistem akan mengembalikan user ke menu dashboard. Selanjutnya sistem saya juga akan menampilkan menu kalender. Di sini menu kalender akan menampilkan semua tugas itu ke dalam kalender berbentuk tabel kalender. Nah, di situ kita akan menampilkan tampilan kalender tugas. Jadi tugas-tugas apa saja itu masuk ke dalam menu kalendernya. Di situ kita bisa melihat tanggal tugas kita, tanggal deadline kita. Di situ kita bisa mengeceknya di dalam menu kalender. Selanjutnya ke menu statistik. Di halaman menu statistik itu kita bisa menampilkan hitung jumlah status dan prioritas. Jadi tujuannya sistem ini kan kita bisa memilih kategori tugas kita. Misalnya ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, jika kita memilih tinggi, sedang, dan rendah, itu kita akan masuk ke menu statistiknya. Jadi statistik ini menampilkanlah tugas apa saja yang tinggi, tugas apa saja yang rendah, tugas apa saja yang sedang. Jika sudah, di sini sistem akan langsung menginputkan tabel statistiknya. Nah, selanjutnya menu reminder. Menu reminder ini saya ciptakan untuk memudahkan user itu supaya dia lebih mengingat tugas-tugasnya apa saja. Jadi di sini dia menampilkan deadline-nya. Deadline apa saja seperti deadline hari ini, untuk deadline besok atau deadline minggu ini. Setelah sudah, dia akan menampilkan daftar reminder per kategori. Jadi misalnya kategorinya tinggi, itu dia akan menampilkan daftar remindernya. Jadi sistem akan membuat tabel remindernya itu dia warna merah karena dia tingkatannya tertinggi. Nah, yang terakhir adalah menu logout-nya. Jika user mengklik logout, dia akan menanyakan logout. Jadi logout itu langsung menghapus session dan cookie-nya. Setelah logout, sistem telah selesai digunakan. Nah, untuk flowchart mungkin itu. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan dari sistem yang saya buat ini ada 3 yang saya ambil. Yang pertama, sistem itu berhasil dikembangkan. Sistem pengingat deadline tugas berbasis web ini berhasil dikembangkan sesuai kebutuhan mahasiswa secara terstruktur dan optimal. Yang kedua, pengelolaan tugas efektif, memudahkan pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan tugas dari berbagai mata kuliah dalam satu platform terpusat. Dan yang terakhir, notifikasi tepat waktu, mengurangi risiko keterlambatan tugas dengan notifikasi otomatis, mendukung manajemen waktu dan kedisiplinan mahasiswa tersebut. Nah, mungkin itu presentasi dari sistem web saya. Selanjutnya saya akan mempraktekkan gimana penggunaan web saya. Di sini kita langsung masuk saja ke halaman website saya. Kita klik logout dulu. Nah, di sini halaman login. Di sini kita memasukkan email dan password. Tapi jika pengguna belum memiliki akun, pengguna bisa mengklik daftar sekarang. Nah, daftar sekarang pengguna bisa menginputkan nama lengkapnya, emailnya, dan passwordnya. Berhubung di sini saya sudah memiliki akun, jadi saya langsung saja login. Nah, ini email sudah saya inputkan dan password sudah saya inputkan. Di sini kita akan login saja. Nah, di sini ada menu dashboardnya. Di sini kita bisa menampilkan total tugas kita, yang belum selesai berapa, yang selesainya berapa, dan yang terlambatnya berapa. Nah, di sini ada daftar tugas saya. Berhubung saya sudah menambahkan satu tugas saya tadi, pembuatan web, itu saya masukkan ke prioritasnya tinggi. Jadi saya akan mencontohkan untuk menambah tugas. Di sini kita klik aja tambah tugas. Nah, di halaman ini kita perlu menginputkan judul, mata kuliah, deskripsi ini jatuhnya opsional saja. Jika pengguna ingin menginputkan, boleh. Jika tidak apa-apa. Di sini judul tugas, saya buat contohnya
praktikum sains data. Nah, mata kuliah di sini yaitu sains data. Nah, deskripsi ini karena saya rasa tidak perlu, saya skip saja. Nah, di sini adalah prioritasnya. Di sini tergantung pengguna. Karena saya kategorikan praktikum sains data ini termasuk ke level yang sedang, saya di sini bisa memilih prioritasnya sedang. Nah, untuk deadline kita bisa memilih di tanggal dalam kalender yang berbentuk tabel seperti ini. Karena kita buat saja tanggalnya tanggal 5. Nah, di sini langsung menginputkan tanggal 5 bulan 7 2026. Jika sudah dirasa sudah selesai, klik simpan tugas. Nah, dia langsung saja masuk ke daftar tugas kita. Praktikum sains data. Prioritasnya sedang dan deadline-nya tanggal 7. Statusnya belum dikerjakan. Nah, jika pengguna sudah mengerjakan tugasnya, kita langsung saja bisa mengeklik edit. Nah, tampilan edit. Di sini statusnya itu masih belum. Jika pengguna sudah mengerjakan, kita bisa memilih selesai. Nah, jika sudah selesai, kita klik update tugas. Nah, di sini kita langsung berubah tampilannya praktikum sains data itu statusnya selesai. Nah, di sini juga nambah yang belum selesainya 1, yang selesainya 1. Nah, selanjutnya saya akan mengasih tutorial menghapus tugasnya. Karena tugas ini sudah selesai, saya akan menghapusnya. Ini praktikum sains data itu sudah selesai, jadi saya rasa ini cukup dihapus saja. Ini kita klik icon hapus. Di sini dia akan menanyakan ya ini menghapus tugas, kita klik OK saja. Nah, di sini dia akan menampilkan pesan tugas berhasil dihapus. Kita klik OK. Nah, dia akan kembali ke dashboard. Nah, di sini tugas yang tadi kita hapus sudah tidak berada lagi di daftar tugasnya. Nah, selanjutnya di sini kita ada menu kalendernya. Nah, kalender deadline sini kita bisa melihat di tabel kalender ini ada berapa tugas kita. Misalnya sini ada pembuatan web itu di tanggal 5. Nah, jadi nanti beberapa tugas nanti kita dapat ditampilkan di sini di menu kalender. Kita masuk ke menu statistik. Nah, statistik tugasnya di situ ada tugas yang belum, itu 1. Nah, merah ini berarti dia karena prioritas tugas kita tinggi. Kita bisa lihat di sini tugas kita tadi prioritasnya tinggi. Nah, makanya di statistik dia berwarna merah tabelnya. Selanjutnya buka menu reminder. Nah, di sini kita bisa menampilkan deadline yang hari ini itu tidak ada, deadline yang besok itu tidak ada juga. Untuk minggu ini ada pembuatan web, pemrograman web. Itu jatuh di tanggal 5 bulan 7. Nah, di sini ada tampilan menu logout-nya. Nah, jadi sudah ke logout, jadi kita nanti kembali ke halaman login. Jadi mungkin itu saja cara penggunaan web dari sistem pengingat tugas atau task reminder pembuatan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.